punya 3 narasumber. Jadi pertanyaan, apakah Hindu? Hindu itu apa sih? Kemudian siapa saja yang bisa disebut Hindu? Mohon kiranya ketiga narasumber ini bisa menjawab dengan gamblang dan dengan mendalam sehingga kami semua bisa tercerahkan, khususnya sebagai orang Hindu, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan baik kepada sesama umat ya yang bertanya ataupun di luar umat Hindu sendiri. Ya, dipersilakan Acarya Brahma Murti untuk bisa menjelaskan. Ini suksema buayan karena niki disampaikan untuk di seluruh Indonesia. Izinkan saya untuk memakai bahasa Indonesia. Saya ingin menyampaikan salam hormat kepada Nabi saya. Ida Nabi, titiang yang dumunan berbicara niki. Demikian juga kepada para semeton saya ini semua yang ada. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa di antara pandita yang hadir, tampaknya saya yang modelnya paling lain begitu. Kenapa? Karena pada saat dikse tahun 2005, yang pada saat itu adalah masih bernama Bali Umayyadnya, saya dengan Nabi sudah menyampaikan bahwa saya nantinya adalah untuk menjadi pendharma wacana. Jadi dikse saya adalah khusus untuk menjadi pendharma wacana. Dan teman yang lain juga ada yang diksenya untuk menjadi usada gitu ya, yang mengikuti ada yoga. Sehingga saya tidak sampai mempulang lingga gitu ya. Oleh karena itu tolong dimaklumi bahwa Bali Umayyadnya waktu itu yang kemudian menjadi Weda Pusana Ashram, itu memiliki beberapa pandita yang tidak ngeluka Palesraya gitu. Sehingga nanti kalau ada model pandita yang seperti saya ini, jangan dibanding-bandingkan dengan pandita yang ngeluka Palesraya. Kalau ingin membandingkan, silakan sesama yang ngeluka Palesraya. Nah, itu dulu perkenalan awal yang ingin saya sampaikan karena tantangan umat Hindu yang kita pikirkan dari tahun 2005 waktu di Diksa itu banyak ke depannya. Bukan untuk urusan upacara saja, tetapi juga justru yang penting adalah berkaitan dengan pembinaan umat. Dan waktu itu saya memang mungkin modal berani gitu, tapi di atas berani itu juga harus belajar. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Hindu itu gitu? Sebenarnya pertanyaan yang model begini saya sudah sempat menulis dalam buku Tafsir Keliru Terhadap Hindu dan Suara-Suara Sumbang Terhadap Hindu. Itu tulisannya tahun 1997. Kalau bicara tentang Hindu, sungguhnya dari sisi penamaan itu kan dikasih oleh orang-orang Persia terhadap komunitas yang ada di lembah Sungai Sindhu. Tapi jangan dipikirkan bahwa yang namanya Hindu menurut label mereka, dan biasanya kita lebih senang menyebut sebagai Sanatana Dharma, itu tidak hanya ada di India, tetapi pernah menyebar di seluruh dunia ini karena Hindu itu adalah agama yang universal. Sekali lagi saya sampaikan, Hindu itu adalah bukan agama lokal, tetapi dia adalah agama universal. Kalau ingin buktinya kita bisa memperhatikan misalnya di Meksiko itu ada hari pesta ria yang disebut dengan Ramasita. Di situ juga dari penggalian purbakala sudah diketemukan patung-patung Ganesha dan penduduk aslinya itu disebut suku Aztec. Bukankah kata Astika itu artinya adalah percaya dan menerima otoritas Weda. Belum lagi berikutnya kita lihat di Peru itu di situ ada bangsa Inka yang memuja dewa matahari. Itu Ina berarti matahari. Dan di kalangan penduduk asli dari Australia ada tarian yang disebut dengan tarian Siwa atau Siwaden. Dan cirinya adalah memakai mata ketiga gitu. Nah, itu yang terjadi kalau kita perhatikan di masa lampau dan saat ini tampaknya
agama Hindu ini menyebar sampai ke Eropa. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, saya ingin menyampaikan bahwa Hindu yang menjadikan kitab sucinya itu adalah Weda, itu sungguhnya adalah ada di seluruh dunia ini. Berarti yang kita sebutkan Hindu sesungguhnya adalah agama yang menjadikan pustaka suci Weda sebagai kitab sucinya, sebagai acuan untuk kita beragama. Saya juga memikirkan bahwa yang namanya Weda itu kapan awalnya? Itu sebagai manualnya dari alam semesta. Kita ketahui sekarang kan yang namanya menciptakan sesuatu pasti ada manualnya. Bagaimana kita menggunakan produk teknologi itu. Demikian juga berkaitan dengan alam ini. Kita yang hidup di muka bumi ini juga diberikan manual, itu adalah pustaka suci Weda. Yang memang bersumberkan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah itu saya ingin menyampaikan lagi, saya menjadi teringat pada saat saya hadir di dialog antar iman tahun 2000 itu di Interpidi. Pertanyaannya juga mirip. Sebenarnya Hindu itu karakteristiknya apa sih? Maka saya ingin mengungkapkan, walau waktu itu cukup panjang saya memaparkan bahwa karakteristik Hindu Dharma itu sebenarnya adalah yang pertama keterbukaan terhadap pandangan kritis terhadap seluruh isi ajarannya. Makanya kalau kita melihat di Omkara Pranawa itu akan ada yang namanya Arda Chandra. Arda Chandra itu adalah melambangkan keterbukaan. Silakan pelajari dan kemudian amalkan, sudah itu barulah berkomentar. Makanya para ahli-ahli Weda akan menyampaikan, walaupun 1000 Weda menyatakan api itu dingin, janganlah dipercaya. Artinya apa? Sebelum mempercayai, silakan buktikan dia. Karena agama itu, Hindu khususnya, bukan dikembangkan dengan dogma, tetapi dia justru adalah dengan mencerahkan. Sehingga antara pikiran dan hati kita, itulah yang menjadi sasaran dari ajaran Hindu, supaya ada keselarasan antara head, heart, and hand kita. Itu yang menjadi sasarannya. Berikutnya lagi bahwa Hindu itu adalah bersifat pluralistik. Ini yang perlu saya sampaikan, supaya kita tidak memakai model berpikirnya umat atau di agama lain. Saya ingin menyampaikan bahwa Hindu itu kalau saya ibaratkan dengan bangunan yang mungkin di tempat lain muncul keseragaman karena mereka membangun satu gedung besar. Sementara Hindu ini saya ibaratkan adalah sebagai sebuah gedung di mana di dalam gedung itu ada kamar-kamar gitu. Di samping kamar-kamar itu kemudian ada aula yang besar. Di kamar-kamar itulah hidup berbagai sampradaya-sampradaya atau aliran-aliran keagamaan yang berbeda-beda. Itu yang ada di dalam tiap kamar gitu. Tapi yang perlu dipikirkan, begitu dia keluar dari kamar itu, dia apalagi dia akan pergi ke aulanya, di situ mestinya dia teringat bahwa kita semua adalah bersaudara. Wasudewa Kutumbakam, begitu kan disebutkan di dalam kitab suci kita. Berarti kita berbeda-beda itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi disitulah justru kekayaannya Hindu yang membedakannya dengan agama yang lainnya. Jangan sampai kita yang sudah punya kekayaan seperti itu, justru cara berpikir kita menirukan dengan apa yang terjadi pada umat agama lain. Dan jika ditanyakan lebih lanjut Hindu itu apa, banyak sekali sebenarnya yang bisa saya paparkan. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa yang terakhir berkaitan dengan apa itu Hindu sungguhnya adalah sebuah nama yang menyebabkan keyakinan kita di Bali ini khususnya tidak lagi dipandang sebagai aliran kepercayaan. Karena kita semua tahu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang mendengarkan suara saya ini, pada awal kemerdekaan itu, yang diakui sebagai agama pada waktu itu kan baru Islam, sudah itu Protestan dan Katolik. Sementara kita, terutama yang di Bali ini, masih dipandang belum sebagai sebuah agama, karena belum memenuhi syarat formal dari sebuah agama. Dan ternyata kita bisa diselamatkan dengan satu kata, yaitu kita beragama
Hindu. Oleh karena itulah saya memikirkan kalau ditanyakan agama Anda apa, saya adalah orang yang beragama Hindu. Saya lahir di Bali, maka saya memakai Dresta Balinya. Tapi bukan dicampurkan antara Dresta dan agama. Berikutnya lagi adalah Bapak Ibu yang saya cintai, saya ingin menyampaikan siapa saja yang bisa menyebut dirinya beragama Hindu. Dalam pemikiran saya, siapa yang bisa menerima dan mengakui kitab suci Weda sebagai pustaka sucinya, maka dia itulah yang dipandang sebagai orang yang beragama Hindu. Dan dia bisa menjadikan Hindu itu sebagai pedomannya dalam bertindak dan bertingkah laku. Bukan hanya dalam urusan berritualnya saja, tetapi juga adalah dalam urusan bertatua dan kemudian bersusilanya. Lebih lanjut adalah yang namanya Pustaka Suci Weda itu kemudian dirumuskan menjadi Pancasrada. Dan Pancasrada itu kan pelabelan yang diberikan di Indonesia ini. Barangkali kalau ditanyakan Anda hafal Pancasrada, bisa jadi orang tua saya pun tidak akan hafal dengan hal itu. Tapi kalau ditanyakan satu-satu, dia akan bisa mengerti. Dan berkaitan dengan serada ini, saya harus menyampaikan bahwa serada itu kan serat dan da gitu kan. Berarti serat itu artinya hati dan da itu adalah menempatkan sesuatu di hati, dan itu adalah keyakinan. Dan keyakinan dalam Hindu itu berevolusi. Profesor Rao menyampaikan bahwa ada dari serada Brahmanik, sudah itu ada serada Upanishad, dan berikutnya ada yang namanya serada Bhagavad Gita. Jadinya Bapak Ibu, dalam urusan keimanan, dalam urusan keyakinan, itu tampaknya akan terus berkembang. Apa itu? Barangkali pada bincang yang lain bisa kita menyampaikan. Suksema, itu dulu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Acarya Siwa Premananda akan menerangkan apa itu Pancasrada semuanya dan bisa menjawab bahwa Hindu itu apa, kemudian siapa saja yang disebut sebagai seorang Hindu. Kami persilakan. Terima kasih. Tadi tentang pertanyaan apakah Hindu itu, kemudian siapa saja yang bisa disebut sebagai Hindu. Ini sudah dengan jelas gamblang, sangat terinci sudah disampaikan oleh Ide Pandita Agni Brahmamurti. Saya menambahkan sedikit saja, mumpung saya juga punya orang-orangnya ini. Jadi kalau kita mendengar kata Hindu, berarti kita ingat Hindu itu adalah sebuah agama. Tapi sebuah keyakinan bisa diakui sebagai sebuah agama, ini ternyata melalui sebuah perjalanan yang panjang juga di Indonesia, yang tadi digambarkan, akhirnya agama Hindu di Indonesia sudah bisa diterima dengan syarat-syarat memenuhi syarat sebuah agama. Ya, jadi pada sekitar tahun 59 itu agama Hindu diakui sebagai sebuah agama, namanya agama Hindu Dharma, yang kemudian menjadi agama Hindu saja. Ya. Nah, kemudian sedikit banyaknya akan berbeda juga dengan ketentuan-ketentuan yang kita pahami di Hindu di India. Khas untuk di Indonesia, ya, itu dikatakan agama Hindu, kemudian kitab sucinya Weda sudah jelas, kemudian tempat ibadahnya pura, ya, berbeda dengan yang di India, mungkin di sana mandir, kalau di Jawa ada candi. Kemudian salam juga punya, ya. Salamnya khas untuk di Indonesia Om Swastiastu untuk salam pembukaan, kemudian Om Santi Santi itu untuk salam penutupan. Ada beberapa hari suci yang diakui, pada awalnya itu Galungan dan Kuningan sebagai hari raya suci umat Hindu di Indonesia. Kemudian hari raya Nyepi dan kemudian hari raya yang lain diakui satu persatu. Jadi khas Hindu di Indonesia itu seperti inilah adanya. Kemudian siapa yang bisa disebut sebagai Hindu?
tadi sudah jelas gamblang dikatakan bahwa yang disebut sebagai Hindu seperti gambaran ide Pandita Agni Brahmamurti. Saya menambahkan sedikit yaitu menurut pandangan saya secara sederhana siapa yang dapat dikatakan Hindu, pertama dia adalah secara formal berKTP Hindu. Ya. Yang kedua adalah siapapun yang meyakini dan menjalankan ajaran Weda dalam kehidupan sehari-harinya. Yang didasarkan pada keyakinan Pancasrada. Ya. Nah, di sini sebentar lagi saya tambahkan penjelasan tentang Pancasrada itu. Ya. Jadi seorang yang dikatakan Hindu adalah berKTP Hindu, meyakini Weda, kemudian dasar keyakinannya adalah Pancasrada. Ya. Kemudian ada juga yang tidak berKTP Hindu, tetapi dia kan paham atau meyakini Pancasrada, meyakini Weda dan menjalankan kehidupannya itu mempedomani Weda di dalam kehidupannya. Sesungguhnya secara spiritual mereka juga adalah orang Hindu. Di sisi yang lain, banyak juga saudara kita yang berKTP Hindu, tapi belum juga paham tentang bagaimana prinsip-prinsip ajaran Weda. Sehingga ini beliau Hindu, tetapi perlu belajar lebih banyak agar kita tidak nanti bertumpiak untuk urusan apa itu Hindu, siapa yang Hindu ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Shanti, Shanti, Shanti.